Di malam hari yang tenang ini, kejadian tak terduga pun terjadi. Kami diserang oleh ribuan koloni semut api hitam yang terkenal di Borneo, Kalimantan. Semut-semut ini memiliki reputasi yang menakutkan. Satu gigitan dari mereka bisa membuat orang menjerit kesakitan. Apalagi jika ribuan semut menyerang sekaligus, bisa-bisa menjadi hal yang lebih serius. Keberanian dan ketabahan kami diuji di tengah kegelapan malam yang sepi, menghadapi ancaman kecil namun sangat berbahaya ini. Serangan ini membuat kami bertanya-tanya, apakah ini kebetulan semata atau sebagai pengingat sesuatu yang lebih besar di baliknya. Ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam ketenangan kita harus selalu waspada dan siap menghadapi tantangan yang tak terduga. Apapun kebenarannya, serangan ini mengajarkan kami untuk tidak pernah meremehkan ancaman sekecil apapun dan untuk selalu siap menghadapi hal-hal berada di luar kendali kami. Jadi shelter kita diserang semut api. Untung kita ada yang bangun. Tuh, kalian lihat di bawah sangat banyak. Udah naik ke atas shelter kita. Gimana? Oh, ada bil lah. Terus semut apinya udah naik ke atas shelter kita. Jadi kita mau pindah dulu ke atas batu. Kami nggak bisa tidur. Itu turunan ya? Ya turun jadi. Itu turunan ya? Turun aja kita, Cok. Gimana, Bar? Kena serang semut api? Sangatlah seru guys. Karena sudah mau tertidur, Ya. semutnya menyerang. Bacot semut. Jadi gimana cara mengatasinya, Bel? Cara mengatasi semut-semut ini, yang pertama harus dalam keadaan sadar dulu dan jangan panik. Ya. Nah, yang kedua lari. Jangan ditunggu. Karena satu ekor saja bisa membunuhmu. Berarti panik bila lari. Karena ini sudah jam-jam guys. Jam-jam mau tidur. Dalam kegelapan malam, saat semut api mulai naik ke atas shelter, kami menghadapi ujian tak terduga. Meski rasa kantuk begitu berat, kami tidak punya pilihan selain turun dan menyalakan api untuk melawan serangan itu. Dengan semangat yang tak pernah padam, kami berjibaku melindungi diri dan tempat berlindung kami. Dalam setiap percikan api yang kami nyalakan, ada harapan yang membara. Dalam setiap langkah yang kami ambil, ada keberanian yang teruji. Meski serangan semut begitu mengintimidasi. Setelah serangan mulai mereda, kami kembali ke shelter dengan perasaan sedikit lega dan bangga, dan mulai bereksperimen di tengah kantuk dan lelah kami. Antis tuh. Guys, kami sudah bangun. Kalian sudah bangun. Oke, sekarang udah jam 2 dan kami nggak ada yang tidur. Masih terbelakang. Jadi semut apinya masih banyak di bawah. Nah. Alhamdulillah. Cok, sentri pungsuk belakang aja. Sini juga ada. Sudah terkepung oleh Salimada, guys. Jadi gimana cara mengatasinya, Gebar? Cara mengatasi Salimada pakai karang gigi. Pakai karang gigi dan dicampur dengan autan. Kita oleskan di sekitar tempat kita diam ya, guys. Mobil lihat. Napanya bertebal kah? Benar ber. Tuh. Mau autan nih itu. Ngelebot aja autan. Saking kamu muaran apa tuh? Tadi jadi aku mau marit itu. Jadi kita kepikiran lagi, aku berapa tenang. Kita pakai ini, oleskan sedikit. Nah, habis itu kita ini kan. Coba kameramen zoom dong. Jadi kita oleskan seperti mengoleskan di tangan kita yang biar enggak nyamuk itu masuk ke tempat kita. Nah,
Aku liling aja. Mana sini? Dah aman ya kan? Apa ya gitu? Oh, banyaknya. Sangat banyak sekali di sini guys. Tuh semut api nih, Cok. Semut api. Berter tuh gudang di sini. Aha, SM ya. Jadi SM. Baik, jadi kita dikelilingi semut api. Kita nggak bisa tidur juga karena ya takutnya semut apinya naik mendadak. Walaupun kita udah antisipasi mengoleskan ke seluruh tiang, dan semoga aja malam ini aman dan nyaman. Jadi kan lalu sore ya di situ. Saksikan dulu. Malam yang panjang akhirnya berganti dengan pagi. Walaupun tadi malam sangat mencekam karena diserang semut api Borneo. Tak disangka paginya begitu tenang seperti ini. Aku memulai pagi dengan mencuci muka di sungai yang jernih, merasakan dinginnya air yang menyegarkan. Sambil menikmati suasana indah, aku mendengar kicau burung yang riang dan suara air yang tenang mengalir di dekat kami. Cahaya matahari pagi menembus dedaunan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Setelah semalam yang penuh tantangan, keheningan dan keindahan pagi ini terasa seperti hadiah yang luar biasa. Sambil menunggu teman-temanku bangun, menikmati pagi adalah hal yang luar biasa. Duduk santai di dekat air yang mengalir, aku merasakan kedamaian yang langka. Udara pagi yang segar membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Sementara suara gemericik air sungai menenangkan pikiran. Burung-burung berkicau riang di pepohonan sekitar, seakan menyambut datangnya hari baru. Cahaya matahari pagi perlahan menyinari perkemahan kami, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dengan bayangan yang menari di permukaan air. Momen ini terasa begitu sempurna, seolah alam sedang menyajikan simfoni keindahannya hanya untuk kami. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi saya baru bangun, ternyata suasana di pagi hari ini sangat tenang dan nyaman. Meskipun kita tadi malam sempat kena serangan semut api, setelah pagi harinya semut apinya sudah hilang. Padahal tadi malam sekeliling shelter kita itu dikelilingi semut api. Kami mulai kena serangan semut api itu sekitaran jam 10 malam. Itu baru di sebelah pondok dan itu sangat jauh. Ketika jam 12 malam baru semut itu merayap ke shelter kami, dan itu baru berjumlah sedikit. Setelah 1 jam baru di situ sangatlah banyak dan kami nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillahnya setelah aku nenangin semuanya, kalau mereka itu nggak diganggu ya mereka nggak bakal naik gitu. Dengan naiknya cuma 1 kali buat ngingetin, habis itu mereka nggak bakal naik lagi. Asalkan mereka jangan diganggu dan jangan dipancing. Buat kalian yang bertanya-tanya kenapa aku tahu tempat ini, ya dulu itu aku kerja di dekat sini dan aku juga sering mandi di sini.
Pagi ini hanya ada kami berdua yang terjaga. Menyambut hari dengan penuh semangat, Iki temanku ternyata juga seorang penikmat pagi. Ada yang lucu dari caranya memulai hari. Ia memilih untuk memancing meski hasil tangkapan belum berpihak kepadanya. Hari baru tiba dengan harapan segar. Semangat kami melambung tinggi, penuh impian yang menanti untuk diwujudkan. Jangan lupa, sukses itu seperti kopi, harus diproses dan dinikmati. Ya, Gebar, gimana perasaan Anda tadi malam dan perasaan Anda ketika menjelang pagi ini? Tidak terasa ya guys, karena suara air yang sangat lembut di telinga, suara alam yang sangat indah, dan suara-suara semut-semut yang menyerang kita redback malam tadi. Terima kasih. Udah 1 jam beliau ngidupin api. Hanya rejuang Lawan kemarian dihitung. belum tadi how. Belum tadi bisa nang 2 jaman hidup api ini. Jaman. Setelah semua teman-temanku bangun, kami langsung memasak air lagi untuk membuat kopi. Dengan ditemani suasana hari yang sangat tenang ini, kami merasakan kedamaian pagi yang sempurna. Bunyi desain air yang mendidih seolah menyatu dengan kicauan burung di kejauhan, memberikan nuansa yang nyaman dan menenangkan. Setiap tegukan kopi hangat menjadi kenikmatan tersendiri, menghangatkan tubuh dan jiwa di bawah sinar matahari pagi yang lembut. Kami saling berbincang, tertawa, dan menikmati momen kebersamaan yang sederhana namun bermakna, membuat hari itu terasa istimewa. Misalkan udah 4 jam lo nyala. Aku udah habis. Solo aku. Oke, Bang Gebar, gimana plan dan suasana kita di pagi hari ini? Bisa Anda jelaskan? Lapar tau lah. Makan. Nunggu nasi dan masak.
Kita nunggu nasi masak dulu ya guys. Untuk penghidupan api apakah susah atau bagaimana? Oh sangatlah dibunuh. Tahu lah. Ini pelajaran ya Dangari. Ini pelajaran. Kalau ke hutan bawa getah. Karena di sini nggak ada orang jual getah. Berharap kayu karing mana bisa itu. Bensin. Nah bensin, solar. Bil, mana apa Bil? Tidur tadi malam? Dikerumuni apa Bang Bil? Sangat tidak nyenyak tidur tadi malam. Kenapa bisa begitu Bang Bil? Karena ada gangguan makhluk halus, jadi ya begitulah kita dengan tenang menghadapinya. Oh, panik mam tadi. Solusinya Bil. Muncat kawan level. Solusinya kalau kita ke tempat hutan itu jangan buang sampah sembarangan ya guys ya. Betul. Jaga kebersihan dimanapun kita berada. Oke. Tetap semangat. Agar pekerjaan bisa lebih cepat, kami membagi menjadi 2 tim. Tim pertama ditugaskan untuk memasak, menyiapkan segala kebutuhan makanan agar kami tetap bertenaga. Tim kedua bertugas untuk membongkar shelter atau pondok, mengemas peralatan, dan memastikan semuanya siap untuk perjalanan berikutnya. Dengan pembagian tugas yang jelas, kami bisa bekerja lebih efisien dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Suasana kerja penuh semangat dan kerjasama, membuat setiap langkah terasa lebih ringan dan cepat selesai. Oke Bang Hambil, untuk masakan kali ini apa aja gitu? Kita hari ini bikin sarden. Sarden, terus apa lagi? Nah ini kita lagi goreng-goreng nugget ini Oke. supaya menambah gairah untuk makan pada pagi hari ini. Gimana Bang Iki, habis pembongkaran pondok kita? Ya, sepertinya lebih cepat membongkar daripada memasangnya. Lagi ngapain Bang Gebar? Lagi mandi nih. Bersihin kerak-kerak yang ada di badan. Soalnya mam tadi habis kena gigit semut-semut api. Semut-semut yang sangat bot. Gimana kondisinya tadi malam Bang Gebar? Kondisinya mam tadi agak panik sedikit. Oh, Tapi ya alhamdulillah lah, masih terjaga dengan aman. Karena kita 12 jam tetap siaga. Kata-kata Bang Gebar untuk hari ini? Lumayan capek. Tapi kalau mandi di air di sini sangatlah hilang capeknya. Sangat jernih ya Bang Gebar. Yang lain nggak ada yang berani mandi di sini. Cuma saya yang berani. Nice. Oke. Ada kebanyakan minyak ini. Sepertinya sangat mewah sekali. Masakannya sangat mewah, wajarlah karena masakan ini dibuat oleh lelaki. Enggak.
Menunggu adalah sesuatu yang kami lakukan saat ini. Di sela-sela menunggu lauk matang, kami bergantian untuk mandi di sungai ini. Bagi teman yang sudah selesai mandi, mereka ditugaskan untuk menjaga lauk agar tidak kosong. Kami saling bekerja sama agar tugas cepat selesai. Suara gemericik air sungai dan aroma masakan yang menguar di udara menciptakan suasana yang harmonis. Kerjasama ini membuat semua terasa lebih ringan dan menyenangkan. Setiap orang punya perannya masing-masing dan saling membantu demi kenyamanan bersama. Dalam setiap momen, kami belajar untuk menghargai kerjasama dan kebersamaan. Kami menyadari bahwa ketika kita saling mendukung dan bekerja sama, tidak ada tugas yang terlalu berat untuk diselesaikan. Setiap tetes keringat dan usaha kami menjadi bukti nyata bahwa dengan kerjasama, semua hal menjadi mungkin. Waktu makan pun tiba. Sebelum melanjutkan perjalanan pulang, alangkah baiknya kita sarapan dulu. Dalam momen ini, kami merenungi bahwa sebesar apapun pintu rezeki itu terbuka, jika engkau menutup rapat pintu syukur, maka dunia pun tidak bisa membuatmu kenyang. Sambil menikmati hidangan yang telah kami siapkan bersama, kami menyadari betapa pentingnya rasa syukur. Setiap suapan makanan menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menghargai dan mensyukuri setiap anugerah yang datang. Dengan perut yang kenyang dan hati yang penuh rasa terima kasih, kami siap melanjutkan perjalanan pulang. Kesadaran ini memberi kami kekuatan dan ketenangan, menyadari bahwa rasa syukur adalah kunci untuk merasakan kelimpahan dan kebahagiaan sejati dalam setiap langkah perjalanan hidup. Oke guys, kami lagi menambah jalan yang ternyata kami tersesat. Nah, ini biti-bitinya. Jadi kalau ada yang hilang, bisa infokan keluarganya lah, atau bininya bisa juga. Nah, itu nah. Ini yang bujang ada, yang sudah beristri ada, yang pakai muka sana tamam ke jomblonya. Iya, kau lah. Ngaya. Oke, kita sudah menemukan jalannya ekstrim. Ini pakat. Tadi Mulut, Cok. Kata-kata hari ini. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Komen bawah kalau kalian ingin memberi masukan atau petualangan apalagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ingat, dalam setiap tanaman terdapat kisah pertumbuhan. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Know that I'm sinning and this is just the beginning. I'm closing in the night inning, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay.